Waktu-waktu apa aja sih misalnya lo kami tuh gara-gara Rahma, kamu tugas statistika udah ngerjain? Ini aku pusing banget nih, gimana ya, mana bentar lagi udah deadline, harus dikumpulin, terus tugas ada lagi. Kamu udah belum? Aku mau tahu dong, minta diajarin nih. Tugas statistik baru aja aku kumpulin. Iya, kamu emang bingung di bagian mana? Itu kan tugas statistik bukannya udah dari minggu lalu ya? Iya, aku ajari ya. Lagian kamu kenapa baru ngerjain sekarang? Kan itu udah dari tugas minggu lalu. Laprak juga kan deadline-nya hari Senin. Nah, dari cuplikan video tadi kita bisa lihat nih, ada dua tipe mahasiswa. Ada mahasiswa yang dia tuh rajin, yaitu selalu tepat waktu mengerjakan tugas, dan ada juga mahasiswa yang suka menunda-nunda pekerjaannya sehingga tugas-tugasnya itu jadi tertinggal gitu. Nah, kali ini di podcast ini kita mengundang mahasiswa yang pintar mengatur waktunya dengan baik. Dia ini dari mahasiswa pendidikan biologi. Bisa diperkenalkan, dia ada di samping saya. Oke, sekarang Rahma bisa perkenalkan diri terlebih dahulu nih, dari nama panggilannya siapa supaya kita bisa saling kenal. Oke, jadi perkenalan singkat aja ya, nama Alia. Saat ini lagi menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan biologi, angkatan baru masuk tahun kemarin, tahun 2020. Itu sekarang baru masuk semester 3. Oh, berarti kesibukannya apa sih? Di semester 3 ini lagi sibuk-sibuknya apa nih? Kalau bicara kesibukan di semester 3 tentunya lebih hektik dari semester kemarin ya, karena tugasnya juga udah bukan yang simpel-simpel lagi kayak artikel, laprak juga lumayan banyak. Tugas-tugas kayak tugas kecil kayak yang kuis atau penugasan ringan gitu juga banyak. Oh, berarti tadi kesibukannya tuh lagi kuliah ngerjain tugas gitu-gitu ya, laprak, praktikum. Terus kegiatan selain di kampus tuh apa sih? Kegiatan di luar misalnya gitu? Kalau di kampus sendiri, jujur aku belum ada ikut organisasi ya, karena dari semester 1 tuh mau ikut tapi kayak ragu gitu, pertimbangannya selalu banyak untuk gimana bagi waktunya, nanti gimana tugas-tugasnya bisa nggak ya kepegang gitu. Nah terus tapi di semester ini mau coba beraniin diri untuk ikut satu organisasi, yaitu kelompok studi. Kelompok sendiri sih aku ikut kelompok studi kajian tentang tumbuhan gitu. Kalau di luar ada beberapa, ada satu rumah aktivis gitu, jadi ada bantu-bantu di sana sebagai penyimak atau pengajar anak-anak di sana gitu. Dan ada ikut salah satu organisasi di masjid juga. Oh, jadi banyak juga ya kegiatannya, udah dari organisasi kampus, organisasi di luar juga ikut. Gimana sih Rahma ini ngatur waktu gitu supaya nggak ada bentrok antara kegiatan satu dengan yang lainnya? Jujur kalau untuk bagi waktu sendiri sebagai mahasiswa tuh apa ya, sulit iya, karena kan tugas-tugas tuntutan tugas juga banyak, terus gimana kita balance sama kegiatan di rumah juga, kegiatan di organisasi juga. Nah, salah satu caranya sih bisa dengan bikin skala prioritas gitu. Jadi cari yang deadline-nya atau yang urgent banget buat dikerjain itu ditaruh di paling atas gitu. Jadi kita tahu apa yang harus kita buat. Terus juga bikin jadwal harian gitu. Hari ini mau ngapain aja, jadi udah terstruktur. Terus Rahma nih pernah nggak sih kan misalnya udah bikin nih prioritas yang di atas apa gitu, tapi ternyata ada yang keteteran gitu. Nah itu kalau misalnya kayak gitu tuh solusinya apa gitu? Keteteran itu karena waktu itu ada satu dosen mengubah jadwal depannya jadi di hari itu juga gitu. Jadi kan mau gak mau harus dikerjain dong tugas itu, sedangkan kita udah buat jadwal harian. Ya udah akhirnya keteteran lah di situ. Tapi karena
memang harus dikumpul ya akhirnya tetap dikerjain, dan mau gak mau kita harus multitasking, harus ngerjain semuanya gitu. Nah terus Rahma nih kan sebagai orang yang udah banyak tugas, lu bisa walaupun dosen minta deadline hari itu juga Rahma juga tetap bisa. Nah terus Rahma nih mau ngasih motivasi apa nih ke mahasiswa lain supaya mahasiswa lain itu bisa mengatur waktunya dengan baik gitu. Pesan atau motivasi untuk mahasiswa ya, jangan jadikan kuliah sebagai beban, tetap semangat terus kuliahnya. Organisasi penting, tugas kuliah penting, pekerjaan di rumah juga penting, jadi harus pandai bagi waktu buat tabel prioritas, buat jadwal harian, dan yang paling penting jangan menunda. Ternyata banyak juga ya pelajaran yang bisa diambil dari perbincangan kita kali ini. Oke, jadi segitu dulu dari podcast kali ini. Buat teman-teman mahasiswa nih, jangan lupa pesan yang tadi diberikan oleh Rahma. Episode selanjutnya. Dadah.